Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jalla sayyidi syamtil qadir jilani qaddasallahu sirrahu. Amma ila musannifi hadzal kitab Syaqibul Mursyidil Amin Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa musyaqiqihi Syekh Alwi Abu Bakar Muhammad Asyaqafi wa ila bi wa ummi wa zawjati wa jami' auladi wa ila jami'id tulab fi hadil majlis sya'dillahi lahum wa lana al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yahdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim waladdallin amin. Mohon izin untuk share. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin kita tanggal 16 sampai di yang sudah saya tanda itu, kemudian sekarang lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatur rabi'atu, adapun kelompok yang keempat. Pitawafi itu pitawafi di dalam tawaf. Faidah roda ini menjelaskan tentang tawaf. Maka ketika menghendaki siapa man ayu tawifa, jika bertawaf siapa man ayatawafa kana ayatawafin, akan mana saja tawaf, karena yang ada siapa, karena yang ada apa tawaf. Fa'alaihi, maka itu atas man sitatu umurin, adapun 6 perkara. Jika seseorang menginginkan melaksanakan atau melakukan tawaf. Tawaf apa saja? Tawaf kudum. Tawaf itu macam-macam jenisnya ya. Tawaf kudum, tawaf ketika datang pertama kali. Yang kedua, tawaf wada, tawaf ketika berpisah, ingin pulang ke tanah air. Yang ketiga adalah tawaf sunnah, tawaf-tawaf yang dijalankan di setiap hari boleh, dan berapa kali pun, berapa peristiwa pun, berapa event pun itu boleh. Satu event 7 kali putaran. Di samping itu ada tawaf nadar, ada tawaf qadha dan sebagainya ya. Tapi yang prinsip ada 3 jenis tawaf itu. Maka baginya supaya menjaga terhadap 6 perkara. Minha itu sebagian daripada sitata umur, ayyura'ya, adapun jika menjaga siapa man syurutos sholati, akan syarat-syarat sholat fitawafi, di dalam tawaf. Yang pertama, supaya orang itu menjaga terhadap syarat-syarat sholat. Ini pada saat tawaf loh ya. Karena apa? Fa'inat tawafa, maka sesungguhnya tawaf itu sholatun sholat. Jadi tawaf itu dihukumi sama dengan sholat. Illa annahu, hanya saja sesungguhnya sya'an itu ubika, diperbolehkan fihi, di dalam tawaf, apa al-kalamu, ngomong. Bedanya antara sholat dengan tawaf, kalau sholat tidak boleh ngomong, kalau tawaf itu boleh ngomong.
Syarat-syarat sholat itu misalnya kalau pertama harus suci badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua menghadap ke arah kiblat. Kemudian jadi maksudnya kalau tawaf itu jangan pokok pakai pakaian, tapi kalau tawaf setelah tawaf wajib, ini diperbolehkan loh ya tawaf tidak pakai pakaian ihram. Kecuali sekarang kelihatannya pemerintah Arab Saudi itu tetap mewajibkan walaupun tawaf itu tawaf sunnah, tapi tetap memakai pakaian ihram. Menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, syaratnya adalah apa? Eh, eh, Suci badan, pakaian, tempat, kemudian mengetahui waktunya, mengetahui waktunya. Artinya, misalnya mengetahui waktunya itu waktu masuknya tawaf. Kalau untuk sholat, kalau tawaf itu jangan menjalankan tawaf pada hari-hari misalnya sedang wukuf. Ini maksudnya lebih banyak boleh melakukan, tetapi diingat ketika tidak diperbolehkan. Hanya di dalam tawaf itu boleh ngomong, hanya ya tetap tidak lazim ngomong itu. Sambil tawaf itu ibadah kok ngomongnya tidak ada kaitannya dengan ibadah. Maka makna dari ngomong di sini supaya diarahkan kepada membaca doa-doa. Wal yudayyi dan supaya wal yudayyi ibtida itu api. Dan supaya menempatkan siapa man ibtida itu api pada permulaan tawaf. Wahwa adapun man itu ayya ja'ala jika menjadikan siapa man wasato izarihi akan tengah-tengah dari izarnya. Izar itu berarti sarungnya. Kalau jarid, izar nyaman, tahta ibtihi di bawah ketiak nyaman al-yubna yang kanan. Waya jema'u dan mengumpulkan siapa? Waya jema'a dan mengumpulkan siapa? Man, tarfaihi akan kedua ujung daripada izar ala mangkibihi di atas pundaknya man al-isari yang kiri pada saat tawaf. Ini terkait dengan pakaian ihram pada saat tawaf supaya bagian sarungnya itu kan sarungnya tidak seperti sarung jahit yang ada di Indonesia. Kalau sarung jahit itu kan muter-muter sama saja karena sudah dijahit sehingga bentuknya seperti tabung, bentuknya seperti silinder. Tapi kalau pakaian tawaf itu seperti jarit. Jarit itu berarti kalau dibuka biak gitu ya terbuka, tetapi kalau dilingkar-lingkarkan di tubuh itu ya tubuhnya menjadi tertutup. Ada cara sendiri ya, cara memakai, nah, coba saya tunjukkan cara memakai pakaian ihram. Ini cara memakai ihram laki-laki. Nah, ini namanya izar itu kayak gini. Nah, itu digitukan ini terbuka, kemudian nah ini tadi titik. Ini kan ada bagian kedua ujung ya, ada kedua ujung. Ini berarti di bawah ketiak yang kanan, terus yang tidak itu berada di bawah ketiak yang kiri. Gambar yang tadi sudah jelas Bapak Ibu ya.
Nggak usah minta diulang-ulang. Kayak ini aja. Nah ini, nah saya kembali lagi. Ini tadi ayat ja'ala wasata izarihi jika menjadikan tengah-tengahnya izarnya itu berada di bawah ketiak yang kanan. Tapi ini tadi kan anu ya longgar banget, karena longgar banget maka ke kiri ke kanan itu luas-luas saja. Mungkin yang di sini itu agak terbatas mungkin, sehingga ini tadi kan bagian apa namanya, ya bagian itu bisa dilingkarkan 2 kali sampean. Lah ini, maksudnya adalah ketika ini yang bagian luar ketika orang itu thawaf kan nanti tangannya itu yang berada di dekat tangan kiri itu berada di dekat Ka'bah, karena putarnya ke kiri. Tangan kiri berada di dekat Ka'bah, yang bagian kanan itu ini supaya tidak ada potongannya. Tapi yang bagian kiri itu supaya yang ada bagian ujungnya tadi. Bagian ujungnya itu ditempatkan di bagian kiri. Selama ini ya berarti iya nariknya itu ke kiri selesai. Jadi kalau mau dianu ke kanan dulu baru kemudian ditarik ke kiri selesai. Eh mengumpulkan kedua ujungnya itu di bawah ketiak yang di bawah pundak yang kiri. Wayak ta'u dan memutus ya baman atal biata akan talbiyah intab tidak itu ketika memulai tawaf. Ketika mulai tawaf maka talbiyahnya tadi labaik Allahumma labaik diputus diganti dengan apa? Wayastagilu dan sibuk siapa man bil ada'iyati dengan doa-doa allati yang sanuriduha yang akan mendatangkan siapa kami akan allati. Yang nanti doa-doanya akan diajarkan, akan disampaikan di sini. Ganti ya, ganti doa-doa. Biasanya kalau memulai tawaf itu ya ada doanya, tapi nanti ketika sampai kepada rukun Yaman itu satu sudut sebelum Hajar Aswad. Itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ka'bah itu kan segi 4. Jadi pas apa namanya? Pas Hajar Aswad itu satu sudut lagi nanti kena bagian Kijir Ismail. Kijir Ismail itu bentuknya setengah lingkaran. Coba saya tunjukkan lagi. Kijir Ismail. Sekarang kan sudah. Tuh, Kijir Ismail. Nah ini setengah lingkaran. Kalau enggak ya bagian aja, tidak di YouTube. Nah itu Bapak Ibu kelihatan. Nah ini Kijir Ismail. Jadi ya ini Kijir Ismail. Malah jelas di sini Bapak Ibu. Nah jadi Ka'bah itu sudut, dua sudut. Yang sana sudut yang sebelah sana sebelum ini
itu adalah pas Hajar Aswad. Nah, setelah ini ada sudut lagi yang kalau 1, 2, 3, yang keempat itu sudut namanya Rukun Yamani. Rukun itu pilar. Pilar Yamani itu bangsa Yaman. Mungkin itu arahnya ke arah selatan, lurus dengan negara Yaman gitu. Pilar Yamani, Rukun Yamani. Ini namanya Hijr Ismail. Boleh masuk di sini tetapi sungguh sangat ketat dan harus dibatasi. Kalau tidak nanti berbahaya karena terlalu crowded, kemudian desak-desakan. Dibatasi masuk sini boleh sholat. Sholat 2 rakaat, setelah itu sudah. Nggak usah mikir terlalu khusyuk-khusyuk, yang ngantri banyak sekali. Jadi baca gambarnya kayak gini. Hijr itu tembok atau batasan. Mungkin tembok ini disebut sebagai tembok. Nanti dilihat sendiri kenapa disebut sebagai tembok atau batas Ismail. Kalau yang sebelah sana itu ada namanya Makom Ibrahim. Ya, dan biar tahu. Ini Hijr Ismail ya, ini dong kosong. Nanti dong isi itu kayak gini nih dong isi. Ini pas isi. Nah, sekarang Makom Ibrahim. Nah ini Bapak Ibu, posisinya Makom Ibrahim itu, kalau misalnya ini Ka'bah, di sini ini namanya, di sini Hajar Aswad, di sini adalah pintu Ka'bah, di sini Multazam. Saya ulangi, di sini ada Hajar Aswad, ini Multazam, ini adalah pintu Ka'bah. Terus di sini ada, ini agak ke sini ya, maksudnya ini namanya Makom Ibrahim itu bukan makam-makam kuburan, tetapi makom itu tempat berdiri makom. Tempat berdirinya Ibrahim, ini di dalamnya, yang di dalam kurung itu ada jejak kakinya Nabi Ibrahim kayak gini. Ini besar, yang menunjukkan bahwa kalau memang jejaknya, memang orang-orang dulu itu gede-gede Bapak Ibu. Karena mendirikan Ka'bah itu ya cukup berdiri, yang kalau orang sekarang itu perbandingannya segitu itu. Ya, ini Makom Ibrahim. Ada tulisan Makom Ibrahim. Ini. Ya, Pak Taikur mendoakan supaya jamaah yang ngaji ini diberi kesempatan, diberi rezeki, diberi Amin, Bapak. Amin. Baitullah ya. Itu suatu anugerah, betul-betul anugerah. Makom Ibrahim. Jadi jangan kecil hati, semuanya ada, siapa tahu dengan ngaji gini Allah menjadi sayang dengan Bapak Ibu, kemudian bisa memperoleh kesempatan untuk ke sana. Jalan itu bisa bermacam-macam. Oke, ini Makom Ibrahim. Sekarang kalau Multazam. Multazam itu ini, biasanya ada yang sudah ada tulisannya kok. Ini. Nah, ini ya. Ini ada tulisan Multazam. Di sini ada Hajar Aswad, ada dinding ini. Ini tempat kalau untuk berdoa itu mustajab. Di sini adalah pintu Ka'bah. Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad itu lahir oleh neneknya yaitu Abdul Muthalib, itu dibawa ke pintu Ka'bah, dibawa masuk. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba pintu Ka'bah itu membuka sendiri. Dan juga diantaranya di dalamnya itu ada arca, ada patung Hubal, itu gelempang dewe, gelempang tahu yang gelempang ya, Masya Allah. Nah ini ini kelihatan ada Hijr Ismail, luar biasa.
perbandingan antara orang dengan tingginya Ka'bah seperti ini. Ini berarti baru karena ini ada bangunan-bangunan yang belum selesai. Yang terakhir adalah Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad Bapak Ibu. Jadi ini yang di dalamnya itu ada batu penutup lubang. Tetapi batu ini konon merupakan batu dari surga. Kalau baunya wangi itu memang diberi wangi-wangian terus karena terlalu sering ini Bapak Ibu, di sini itu ada gambar, di sini Hajar Aswad, ya, kemudian di sini Multazam, di sini adalah pintu Ka'bah. Di sini Rukun Yamani. Jadi pada saat berjalan muter ke sini itu nanti membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ada lagi yang penting namanya Sadarwan. Sadarwan. Sadarwan itu sebenarnya cuma ini loh Bapak Ibu. Pondasi. Hati-hati kalau tawaf itu tidak boleh menginjak ini karena ini termasuk bagian daripada dalamnya Ka'bah. Sehingga tawaf itu kan harus berada di mengelilingi Ka'bah. Kalau masuk menginjak ini berarti dia berada di dalam Ka'bah. Maka tawafnya tidak sah, tidak dihitung gitu. Sadarwan. Pondasi lah ini namanya kayak gini nih Sadarwan. Sebagian itu istilah-istilah yang berbahasa Arab sehingga ada orang yang sulit untuk mengingat-ingat namanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang saya teruskan. Asani adapun yang kedua. Itu idza farogo ketika telah selesai siapa man minal ittibai dari apa ya ittiba itu Masya Allah lupa. Wal yaja'al maka supaya menjadikan siapa man al baita akan baitullah ala yasarihi pada bagian kirinya man ittibai coba saya lihatnya bentar di kamus ya. Apa ya tiba itu kok kesan minat tibai. Jika selesai ittiba. Fal yaja'al al-baita ala yasarihi. Yaitu tadi ya persiapan-persiapan tadi sudah selesai. Maka supaya menjadikan Baitullah itu berada di sebelah kirinya man. Wal yakif dan supaya berdiri jabaman intal hajaril aswadi di dekat Hajar Aswad. Jadi di sana kalau Hajar Aswad itu ada garis berwarna hijau.
arahnya radial, mulai dari Hajar Aswad sampai ke arah radial. Itu garis apa? Garis setat untuk melakukan tawaf. Jadi tawaf itu mulainya tertentu Bapak Ibu. Tertentunya di mana? Di garis yang menghubungkan dari Hajar Aswad sampai keluar arahnya radial. Dari situ mulai wal yatanaha dan supaya agak menjauh jabaman anhu dari bait qalilan sedikit liyakuna supaya ada bal hajaru kajar itu kodamuhu depannya man. Jadi sedikit agak mundur gitu ya, sedikit agak mundur dari garis itu tidak pas betul supaya Hajar Aswad itu berada di bagian depannya dia. Kalau ya garisnya itu supaya berada di depannya dia. Wal yaj'al dan supaya menjadikan jabaman bainahu antara dia wa bainal baiti dan antara Baitullah maksudnya Ka'bah itu qadra talati khutuwatin akan seukur 3 langkah. Jadi jaraknya antara Hajar Aswad dengan orang yang akan tawaf itu paling tidak supaya ada jarak 3 langkah. Ya, 3 langkah. Ini di sini loh ya, prakteknya nanti ada yang 2 langkah, ada yang lebih mepet lagi. Cuma yang dikhawatirkan tadi supaya tidak sampai menginjak kepada syadarwan. Liyakuna supaya ada jamaman itu koriban orang yang dekat menal baiti dari bait. Kalau orang itu tawaf lebih dekat ke Ka'bah maka 7 kali putaran itu enggak terlalu jauh. Tetapi kalau orang itu menjauh, sampai jauh loh ya itu, sampai 10 meter itu ada lebih, 10, bisa 20 meter itu, apalagi yang di atas di lantai 3 itu berarti di masjid. Ini juga dipakai untuk tawaf bagi orang-orang difabel menggunakan kursi roda. Nah ini jaraknya supaya nggak terlalu jauh. Kalau yang luar tadi itu jaraknya jauh. Qariban minal baiti fa innahu maka sesungguhnya qarib itu afdalu lebih utama. Jadi yang dekat itu lebih utama walikaila. Ya lebih utama itu diantaranya kalau dikehendaki khusyuk ya lebih khusyuk. Tapi memang desak-desaknya luar biasa. Khususnya yang putri. Pokoknya pertama jaga rombongan. Kemudian rombongan supaya tetap terjaga, bisa menggunakan tanda-tanda. Tanda-tanda jangan bendera. Bendera nanti ada jerujinya itu nyocoki orang berbahaya. Tapi misalnya sal atau pita gitu, warnanya khusus. Kemudian yang kedua satu bersama-sama, yang kedua menjaga jarak. Khususnya yang putri itu jangan terlalu berambisi untuk sangat dekat ke situ, nanti uyel-uyelannya itu desak-desaknya luar biasa. Ada yang mencium Hajar Aswad keluar kepalanya sudah berdarah-darah karena orang yang di luarnya pengen mencium juga, kemudian sampai menekan kepada orang yang mencium Hajar Aswad. Walikaila yakuna dan supaya tidak ada itu taifan orang yang tawaf ala syadarwani atas syadarwan. Kalau terlalu dekat itu juga supaya orang itu tidak menjadi orang yang tawaf di syadarwan. Tadi sudah kita tunjukkan syadarwan. Jangan sampai menjadi orang yang tawaf di Syardarwan. Maka sesungguhnya Syardarwan itu minal baiti termasuk dari Baitullah. Syardarwan itu termasuk Baitullah. Wa intal hajaril aswati dan di dekat Hajar Aswad. Waqad yatasilu dan sungguh telah sambung apa asyardarwanu syardarwan
bil ardi dengan tanah. Wakot yang dan kadang-kadang Sadarwan itu bersambung dengan tanah, wayal basu dan wayal basu dan rancu siapa mutawif atau man bihi terhadap art. Jadi kadang-kadang Sadarwan itu dengan tanah. Kalau sekarang ya sudah rapi ya. Kalau dulu bisa jadi masih menyatu dengan tanah sehingga orang itu ragu ini sebenarnya sudah di luar Ka'bah yang berupa tanah atau di Sadarwan. Jadi batasnya menjadi kurang jelas. Wa ibu adapun orang yang tawaf alaihi pada Sadarwan itu layasiku tidak sah siapa taib, orang yang tawaf di Sadarwan itu tidak sah. Li'annahu itu layasiku tidak sah apa tawafnya taib. Li'annahu karena sesungguhnya sya'an itu taifun li'annahu karena sesungguhnya taib itu taifun orang yang tawaf fil baiti di bait. Karena orang yang tawaf di Sadarwan itu sama dengan orang yang sedang tawaf di Baitullahnya. Tumma fi hadal mauqifi maka kemudian di dalam inilah lokasi yabtadi'u memulai siapa? Man. Jadi mulai dari tadi yang ditunjuk garis berwarna hijau. Di atas juga ada lampunya ya, lampu hijau gitu. Ada garis, di atas ada lampu berderet yang merupakan yang lurus dengan garis tadi itu untuk menunjukkan kepada orang mengingat-ingat akan memulai. Termasuk hitungannya itu dari situ. 1, kemudian nanti 1 putaran itu 2 gitu. Itu dari situ. Titik. At-tawafu asalisu. At-tawafu asalisu. Adapun yang ketiga. Itu ayyakula jika mengucapkan siapa man qabla mujawazatil hajari sebelum melewati hajar aswad. Bal tidak itu api bahkan di dalam memulai tawaf. Ketika mau memulai tawaf ini ada doanya ya bismillahi wa billahi wallahu akbar. Nah, kalau sendiri itu dari sampai situ saja. Nanti kalau terlalu panjang mungkin nggak hafal. Tapi kalau ada mutawifnya, ada pemandunya, itu nanti pemandunya mesti hafal. Kemudian memandu kepada jamaahnya. Bismillahi wa billahi Allahu akbar. Nah, biasanya orang rame di situ. Mulai dari garis itu Bismillahi, ada Bismillahi Allahu akbar. Ada yang juga di sini Bismillahi wa billahi Allahu akbar. Bismillahi wa billahi Allahu akbar. Itu memulai tawaf. Allahumma ditirukan oleh jamaahnya Allahumma imanan bika watasdikan bikita bika gitu. Allahumma ya Allah imanan iman bika kepadamu watasdikan dan membenarkan bikita bika dengan kitabmu wafaan dan memenuhi bi'atika kepada janjimu watibaan dan mengikuti sunnati nabiyika kepada sunnah Nabimu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ doanya. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'al bi atika wa tiba'an sunnati nabiyyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatufu dan tawaf siapa man bi awwalima wa awwaluma maka adapun permulaan sesuatu yujawizu yang melewati siapa man itu al-hajarul aswadu hajar aswad. Adapun pertama yang dilewati oleh orang yang tawaf adalah hajar aswad. Wayantahi dan berhenti siapa man ila babil baiti kepada pintunya bait. Nanti kalau sudah 7 kali putaran dilewatkan sedikit kemudian berkata ada doanya ini.
sampai kepada pintunya bait. Itu berarti arah multajam. Allahumma hadzal baitu baituka kama sabaqo. Kama sabaqo di atas itu sudah ada ya, hadzal baitu baituka. Baitullah ini adalah rumahmu. Titik. Boleh ya ketika kita berputar, kemudian mampir di Hijr Ismail untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu keluar, berarti hitungannya mengikuti tadi. Jadi ini tidak mengganggu hitungan, tidak memutus hitungan. Dilanjutkan lagi jalannya, memutar sampai kepada ketemu lampu hijau. Itu lampu hijau green line sampai ketemu lampu hijau. Ini kemudian dihitung, mampir lagi, dihitung lagi. Arabi adapun yang keempat itu ayar malah. Jika lari-lari kecil, siapa man bisa sati aswatin pada 3 putaran. Jadi untuk tawaf ini karena 7 kali toh, berarti untuk 3 putaran yang pertama ini supaya agak cepat ya, agak lari-lari kecil itu maksudnya bukan lari tetapi ini langkahnya agak kecil tapi cepat gitu. Langkahnya agak kecil tetapi cepat. Ngipit. Ya. Untuk putaran yang pertama, mumpung tenaganya masih bagus. Wayamsi dan jalan jabaman bil arbaati al akhirati di dalam 4 yang kemudian. Jadi setelah 3 kan 4 yang kemudian itu ala sakinati atas santai tenang. Jadi yang 4 berikutnya itu tidak usah ngongso. Wastilamil hajari dan mencium hajar aswad. Kalau bisa, atau kalau tidak ini memberi isyarat tangannya dinaikkan ke atas gitu, naikkan ke atas. Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi wa billahi wallahu akbar. Tangannya sambil isyarat. Wastilah min hajari. Dicium, dicium. Kayak orang mencium gitu ya. Dicium tangannya. Jadi gini, dicium kemudian jalan lagi. Isyarat seperti mencium hajar aswad. Warrukni wastilah mil hajari warruknil yamani dan rukun yamani. Mana ya tadi? Wastilamul hajari, ada pun mencium hajar, warruknil yamani dan rukun yamani. Mencium hajar dan mencium rukun yamani itu mustahabun, disunahkan bikulli syautin di dalam setiap putaran. Tapi untuk yamani jarang. Jarang mencium terhadap, karena kan sudah dibungkus ini Ka'bahnya, sudah dibungkus penutup atau kiswahnya itu, dan kiswahnya itu tebal. Biasanya orang cuma memegang saja. Kalau ada memegang jangan diartikan. Ini tuntunannya sebenarnya yang mencium hajar aswad itu, mencium rukun yamani itu pojokannya Ka'bah. Kalau nggak memungkinkan, ya ada orang yang memegang kepada kiswahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu adapun yang kelima itu idza tamma, ketika sudah selesai tawaf sab'an akan 7 kali. Falyati maka supaya mendatangi siapa man al-multazama akan multajam. Ketika tawaf sudah selesai supaya mendatangi multajam. Multajam itu mana? Tempat yang berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah tadi.
Itu tidak kalau nggak bisa dekat ya jauh tapi lurus, lurusnya radial gitu ya, arah menjari karena bentuknya nanti tempat tawafnya itu berarti melingkar. Wa huwa adapun multazam itu bainal hajari antara hajar aswad wal babi dan pintu Ka'bah. Ya, tembok Ka'bah yang berada di antara hajar aswad dan pintu Ka'bah. Bahwa adapun multazam itu maudhi'us tijabatin tempat maudhi'us tijabati dakwati tempat diijabahinya dakwah atau doa. Jadi kalau menghadap ke situ itu sekalian diisi dengan doa. Ya Allah dan seterusnya. Yang paling hebat itu ya minta agar supaya diberi nikmat ketika beribadah, semangat ibadah. Kalau kaya raya dan sebagainya itu sebenarnya urutan yang kesekian dibanding dengan itu ya. Ya orang itu isinya sana itu yang banyak itu nangis. Nangis. Wal yaltazim dan supaya menetapi siapa man bil baiti di al bait. Wa yata'allaku dan apa? Memegang siapa man bi astadil Ka'bati dengan tutupnya Ka'bah. Ini kalau mau artinya kalau longgar gitu boleh itu sambil apa? Ini kan berdoa di multazam disuruh megang apa? Tutupnya Ka'bah itu. Ya kalau mungkin kan, kalau nggak mungkin kan. Ini masalahnya kayak gini ini kan bisa di musim haji, bisa tidak di musim haji. Kalau tidak di musim haji ya tidak sepadan musim haji. Tapi bulan Desember itu bisa melebihi terhadap musim haji. Wal yadhu dan supaya menaruh siapa man alaihi atas alaihi atas astaril Ka'bah khadahu atau bil baiti. Jadi kalau ketemu sama multajam tadi supaya pipinya itu ditempelkan al aimani yang kanan. Khadahu akan pipi nyaman al aimana wal yadu alaihi khadahu al aimana yang kanan. Ditempelkan ke situ. Itu yang sebelah kanan. Kalau Pak Presiden ya bisa karena diberi kelonggaran penuh sampai bisa masuk ke dalam ruangan Ka'bah ya. Oh ya besutu dan menggelar, membeber siapa man diro'aihi akan kedua lengan nyaman, wakafahi dan kedua telapak tangan nyaman, alaihi atas alaihi atas multazam. Jadi di multazam itu tadi kan disuruh berdoa karena di situ merupakan tempat mustajab. Caranya ya tangannya dinaikkan, kemudian lengannya dinaikkan, tangannya dibuka, berdoa. Wayakulu dan mengucapkan siapa man, Allahumma ya Rabbi ya Rabbal baiti al-atiqi, a'tiq raqabati minan nar. Allahumma ya Allah ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbal baiti, wahai Tuhannya bait, al-atiq, a'tiq merdekakanlah olehmu raqabati akan kebudakan saya minan nari dari neraka. Wa a'idni dan lindungilah olehmu ni kepadaku minasyaitani ar-rajimi dari setan yang terkutuk. Wa a'idni dan lindungilah olehmu ni kepadaku mingkulli su'in dari segala kejahatan. Akone ini dan berilah rasa menerima olehmu ni kepadaku bima terhadap sesuatu rojakta yang telah memberi rezeki engkau ni kepadaku terhadap apa-apa yang diberi rezeki oleh Allah supaya hati kita memiliki rasa menerima, bersyukur, barik dan berilah barokah olehmu li untukku bima di dalam
sesuatu ataita yang telah memberi siapa engkau nih kepadaku. Minta diberi barokah atas apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini memang masih belum ya. Belum clear banget ininya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang power. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah inna hadal baita, sesungguhnya bait ini, baitullah ini itu baituka baitmu. Wala abda dan hamba itu abduka hambamu. Hada dan adapun ini itu maqamul aidhi. Tempatnya orang yang berlindung bika kepadamu menari dari api neraka. Allahumma ya Allah ija'al, semoga menjadikan engkau ini untukku min akrami wabdika, dari semulia-mulianya apa namanya, semulia-mulianya pemenuhanmu alaika kepadamu, wabdika tebusanmu alaika kepadamu. Wal yahmad, dan supaya memuji siapa man Allah kepada Allah kathiran dengan banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, memuji kepada Allah dengan banyak-banyak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wal yusolli, dan supaya bersolawat siapa man ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala jami'ir rusuli, dan kepada seluruh utusan. Jadi di sana jangan melulu kepada Nabi Muhammad, Ka'bah itu yang membangun Ibrahim, yang membangun Ismail. Jadi biasanya juga ada orang-orang kampung yang meminta supaya salamnya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail disampaikan. Sampaikan saja. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Ismail gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Silahkan. Nomor 6, asadisu, adapun yang keenam, itu idza farago, ketika telah selesai siapa man min dalika, dari hal tersebut. Kalau tawafnya, doanya sudah selesai. Yang bagi selayaknya siapa man, ayo sholia, jika sholat siapa man khalfal maqami, di belakang makom Ibrahim, rakaat ini dalam keadaan akan 2 rakaat. Kalau sudah selesai tawaf kemudian undur, di belakang itu artinya bukan, tapi pada radius yang lebih jauh dari makom Ibrahim. Saya cek lagi ini gambarnya, makom Ibrahim. Nah, yang dimaksud dengan sholatnya supaya seperti ini ya. Ini Ka'bah di sana, di sini ada makom Ibrahim, sholatnya lebih di sini lagi, itu namanya di belakang. Bukan ini, bukan di depan, ini di belakang, bukan begitu. Jadi arahnya pada radius yang lebih jauh. Pada radius yang, jadi sana Ka'bah, sini makom Ibrahim, kemudian di sebelah sininya. Oh ya. Ini juga gitulah, ini lihat, ini orang yang sholat. Lah, ini contohnya orang yang sholat. Sholatnya kemana? Ya menghadap ke Ka'bah itu, aduh Ka'bahnya ada di depannya. Ada yang belakang-belakang sini. Kalau ini rame ya di belakang-belakang sini. Soalnya ada juga yang tawafnya itu masih di situ, nanti orang sholat itu dilangkah-langkai orang yang sedang tawaf, muter itu. Ya, makanya agak ke belakang. Sekalian setelah sholat nanti itu ada air-air termasuk keran dari air Zam-Zam, bisa minum air Zam-Zam di situ. Ya, bisa minum air Zam-Zam. Wah, Masya Allah.
Nah, ini makam Ibrahim, ini Ka'bahnya ada di sini di sebelah kirinya. Oke, saya kira sudah jelas itu. Rakaat ini akan 2 rakaat. Yukra'u yang dibaca fil ula pada rakaat awal qul ya ayyuhal kafirun akan qul ya ayyuhal kafirun. Bisaniati dan pada rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas akan surat Ikhlas. Bahwa adapun keduanya kafirun dan Ikhlas itu rakaat tawafi. Adapun rakaat ini sholat apa itu namanya? Sholat itu rakaat tawafi 2 rakaatnya tawaf. Sholat 2 rakaat tawaf namanya. Jadi karena sudah selesai tawaf. Aku berniat untuk mengerjakan sholat 2 rakaat tawaf gitu. Lillahi ta'ala. Sholli sunnata rakaatayit tawafi. Waqala dan berkata siapa? Zuhri, Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata, ini ulama, madad telah berlalu apa as-sunnatu sunnah. Jadi ada memang sunnah, artinya hadis Nabi yang menjelaskan bi'ayyusan dia dengan jika sholat siapa man likulli sab'in pada setiap 7 putaran rakaat ini akan 2 rakaat. Jadi kalau misalnya sehari orang itu bisa tawaf 2 event, maka setiap setelah sholat, setiap setelah tawaf disunatkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Para bertawaf kemudian langsung ngeluntung pulang itu enggak, tapi mengerjakan dulu sholat 2 rakaat. Titik al-jumlatul khamisah itu adapun kelompok yang kelima itu bisa'i di dalam sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil ya. Fa'idha farago. Maka jika telah selesai siapa man minat tawafi dari tawaf fal yakhruj maka supaya keluar siapa man mimbabi sofa dari pintu sofa. Maksudnya pintu sofa itu pintu menuju sofa. Ketika sudah selesai tawaf, ini kemudian arahnya di sebelah lurus keluar dari makam Ibrahim tadi. Lurus ya arahnya menjari gitu terus, itu nanti kalau dilanjutkan keluar, itu masuk ke jalur Safa Marwah untuk sa'i. Jadi Safa itu sebelah kanan, Marwah itu sebelah kiri. Jadi kalau keluar, masuk pintu Safa berarti menuju ke sebelah kanan. Nanti sampai berada di sebelah kiri gitu. Berapa jaraknya Safa Marwah? Golek wae ngene, jarak Safa dan Marwah. 8,3. Lho kok ini wah kok Panggung Harjo, Sewan Banten ya apa ya? Jarak nah ini ada 450 meter, sekitar setengah kilo ya, setengah kilo. Nah, ini ya Bukit Marwah 100 yard atau 450 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha intaha, maka ketika telah sampai jabaman ila sofa kepada sofa, sofa itu bukit. Kalau bukit itu berarti masalahnya kan gini, bagian bawah itu kan kalau model gunung gitu, bagian bawah dasar gunung lebih lebar daripada bagian atas. Di atas ada puncak gunung, di bawah ada dasar gunung. Nah itu kemudian sekarang sudah dibuat 3 tingkat. Tingkat dasar sana itu berarti dari dasar ke dasar, kemudian tingkat tengah itu berarti dari tengah bukit ke tengah bukit, ujung itu hampir ke ujungnya gunung menuju kepada ujung bukit ke ujungnya bukit
Itu. Nanti yang bagian atas sendiri akan tampak, bagian ujungnya bukit itu tampak. Bagian atas sendiri itu berarti tampak ujungnya bukit. Ya berada di dekat dia, berada di dekat orang yang sa'i itu. Huwa ada huwa ila sofa, babu sofa, idan tahila sofa, huwa adapun sofa itu jabalun bukit. Kalau di Indonesia gunung itu kan Gunung Merapi itu bukit ya. Wa yustakabu maka disunahkan apa yurokia jika naik jabaman fihi di dalam jabal darajan akan suatu tingkatan fi hadidil jabali di puncak bukit. Disunahkan sebenarnya mengambil level yang paling tinggi. Jadi kalau ada 3 lantai itu disunahkan mengambil pada tingkatan yang paling tinggi biqadri qamatir rajuli dengan seukur berdirinya orang. Jadi maksudnya kalau disunahkan naik 1 tingkat itu tidak berada di bagian tanah, tapi maaf, ini kalau masih di bukitnya ya, bukan di jalannya. Jadi naik dulu. Karena apa? Rokok telah naik siapa Rasulullah SAW kata badat sehingga tampak lahu untuk Rasul apa Ka'bah itu Ka'bah. Jadi naik tadi itu tujuannya untuk melihat Ka'bah. Jadi ketika sa'i itu kalau bisa Ka'bah itu senantiasa kelihatan wabtada dan memulai jabaman asaya akan sa'i min asli jabali dari dasar bukit karena yang ada apa jabal. Oh ini bagian dasar ya malah ya. Tadi melihat dulu dipastikan bahwa Ka'bahnya itu kelihatan. Setelah itu memulai jalan dari Shafa menuju kepada Marwah. Itu macam-macam itu anunya untuk menghibur agar supaya tidak capek. Itu ada yang nyanyi, ada yang bersolawat, ada yang ya macam-macam. Indonesia memang mayoritas Indonesia ya, umrah maupun haji itu mayoritas Indonesia. Ya, dibanding dengan negara-negara lain, bayangkan seluruh dunia Indonesia saja jatahnya sampai 265.000. Kalau 2 juta orang yang maka negara-negara lain itu kan kebagian 1.700.000-an dibagi sekian. Jadi ya Indonesia paling banyak. Kalau bingung tuh tidak bingung, tidak usah repot karena di mana-mana tampak orang Indonesia. Min asli jabali kana. Walakin walakin ba'datil kadaraji dan tetapi sebagian dari tangga itu mustajadun diperbaharui. Nah, tapi ada ya sebagian dari tangganya itu diperbarui. Kalau tangga naik tadi loh ya. Kalau seperti itu bagaimana? Payam bagi maka selayaknya apa ayu khalifaha jika tidak ngungkuri membelakangi siapa manha akan Ka'bah waro adhrihi di belakang punggungnya man. Jadi kalau berjalan dari Shafa menuju kepada Marwah ini supaya jangan sampai membelakangi kepada Ka'bah. Jadi ya jalan maju itu Ka'bah memang berada di sebelah kirinya kalau dari Shafa menuju ke Marwah. Tapi ketika naik sedikit tadi untuk melihat kepada Ka'bah tadi itu, ketika naik jangan sampai membelakangi. Fa'idan mana tadi? Sa'a baina wa baina ma'adha. Wayam bangin wantu. Falayakuna maka tidak
ada siapa man itu mutammiman, orang yang menyempurnakan lisa'i untuk sa'i. Termasuk ya ketika berjalan sa'i itu jangan membelakangi Ka'bah. Karena berarti kalau membelakangi dia itu termasuk orang yang tidak menyempurnakan terhadap sa'inya. Wa ini tada dan jika memulai siapa man minha huna dari tempat ini sa'a maka sa'i siapa man bainahu antara sofa wa bainal marwati dan antara marwah sab'a marwatin akan 7 kali. Kemudian dari tempat itu naik sedikit tadi, kalau sekarang ya karena sudah istimewa semuanya tempatnya, kemudian juga sudah dingin, tidak panas ya, ada blower, ada blower kipas angin yang kuat itu, tapi juga dingin. Itu kemudian dilakukan 7 kali, jadi ngitung 7-nya itu bukan ke sana ke sini satu, bukan itu. Jadi ke sana sekali, ke marwah sekali, ke sofa 2 kali, ke marwah lagi 3 kali, ke sofa 4 kali, ke marwah 5 kali, ke sofa 6 kali, ke marwah 7 kali. Jadi 7 kali itu berakhir di marwah. Sana sini itu dihitung 2. Faidantah maka ketika sudah sampai siapa man ilal marwati kepada marwah so'ida maka naik siapa man akan marwah. Ketika sudah sampai ke marwah maka supaya naik ya naik dikit wa'akbala dan menghadapkan siapa man biwaji pada wajahnya man ala sofa kepada sofa marratan sekali. Fakot kaswala maka sungguh telah berhasil apa sa'i marratan akan sekali. Jadi ketika sampai di marwah kemudian coba melihat sofa, memandang sofa. Itu sudah dapat sekali, kemudian setelah melihat sofa berjalan menuju ke sofa. Mungkin kalau enggak digitukan berjalannya bisa membelok mungkin. Jadi karena 500 meter loh ya, 450 meter, apalagi orangnya banyak, dan mungkin saat itu belum, kalau sekarang kan sudah kiri kanan sudah dibatasi. Kalau dulu masih pelataran kayak gitu ya bisa belok. Makanya sebelum berjalan menuju ke sana, itu dilihat dulu, oh sofa di sana, nah, oh marwah di sana, jalan, oh sofa di sana, jalan. Maratan faida ada maka ketika kembali siapa man ila sofa kepada sofa hasolat maka berhasil apa marrotani dua kali. Jadi ketika kembali lagi ke sofa berarti sudah berhasil 2 kali. Yaf'alu mengerjakan siapa man dari akan hal tersebut sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Dikit faida fa'ala maka jika telah mengerjakan siapa man dari akan hal tersebut parogo maka selesai siapa man min tawafil kutumi dari tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf ketika datang. Ini tadi tawaf kemudian dilanjutkan sa'i. Ketika sudah selesai itu maka selesai tawaf kudum. Wasa'i dan sa'i. Ya, wasa'i dan sa'i. Wahuma adapun keduanya, tawaf kudum dan sa'i, tawaf ketika datang dan kemudian sa'i, itu sunatani 2 kesunatan. Wataharatu adapun bersuci itu mustahabatun disunahkan di sa'i untuk sa'i. Untuk sa'i disunahkan taharah bersuci. Bersuci itu ya bisa bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Kalau janda hadas berarti cukup berwudu ya, hadas kecil. Kalau mandi itu tidak tersedia kelihatannya. Taharah ya mustahabatan lisa'i. Ikhlafi tawafi dengan berbeda dengan tawaf. Fafihi maka itu dalam tawaf wajibatun adapun wajib. Kalau di dalam sa'i status daripada taharah itu disunahkan, tapi ketika tawaf statusnya adalah wajib.
wajib dalam keadaan suci ya. Faidah sa'a. Jadi kalau pas tawaf ini kemudian batal, ya ini nyingkir dulu. Ya, nyingkir dulu, kemudian kalau berwudu, kemudian masuk lagi, melanjutkan. Faidah sa'a, wajibat dan faidah sa'a. Nanti lihat, saya lupa, apakah itu membatalkan saat putaran tawaf, apa tinggal melanjutkan. Yang batal satu putaran atau seluruh. Ya semoga, tolong itu dianu sendiri. Fafihi bikirafi tawafi fafihi wajiban. Faidah sa'a maka ketika sudah sa'i siapa man, yang bagi maka selayaknya lah untuk man apa Allah yu'ida jika tidak mengulangi siapa man asaya akan sa'i ba'dal wukufi setelah wukuf. Kalau pada saat datang tadi itu sudah mengerjakan sa'i, maka selayaknya besok setelah wukuf itu tidak sa'i lagi. Besok ketika sudah wukuf di Arafah itu tidak sa'i lagi, Allah yu'ida, tidak mengulangi lagi. Wayak tapi dan cukup dan menganggap cukup siapa man biada dengan inilah sa'i ruknan akan rukun. Fa'innahum maka sesungguhnya sa'an itu laisa tidak ada apa sa'i, itu min syartis tidak ada apa sa'i, min syartis sa'i dari syaratnya sa'i apa ayyata akhara jika mengakhirkan siapa man andil wukufi dari wukuf. Memang tidak ada syaratnya bahwa sa'i itu harus dikerjakan setelah wukuf, enggak ada syaratnya. Jadi itu boleh ketika tawaf qudum apabila sa'i atau besok ketika sudah wukuf ini kemudian diakhiri dengan sa'i. Wa inna madzalika dan sungguhnya hal tersebut itu syarat fitawafir rukni di dalam tawaf rukun, untuk tawaf rukun, bukan tawaf sunnah ya, maka sa'i itu merupakan bagian daripada syarat. Naam, ya betul, min syartihi itu di dalam syaratnya tawaf rukun ayyako'a jika dikerjakan apa sa'i ba'da tawafi setelah tawaf. Jadi tawaf rukun telah itu mengerjakan sa'i ayat tawafin mana saja tawaf karena ada apa tawaf. Titik. Cukup sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadudha mudalagan abada wa matathaba asala bimata zamani minhu dawabun falam dahrab wa ma waqa'at ذبابة نبذا في جسمه الحسني بقلبه كأما من رؤيا دون ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله بالشمس ذو فضلي كتبه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة شبيادا بمقتدني هذه الخصائص فحفظها كن آمنا من شر نار وسروق ومن ميزان والحمد لله رب العالمين. Sudah kita
selesaikan. Mohon maaf apabila kurang anu ya. Ini mau. Semoga bermanfaat. Kita ya saya tutup dulu anunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.